Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Saya Fitri Handayani dengan NIM 23501916063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas kimia medisina dengan judul Kajian Penemuan dan Pengembangan Antikoagulan Kumarin dengan reseptor vitamin K epoksida sebagai antikoagulan dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Rina Anugrah. Antikoagulan merupakan obat yang berperan penting dalam pencegahan dan penatalaksanaan gangguan pembekuan darah. Secara normal, proses koagulasi berfungsi untuk menghentikan pendarahan, namun pada kondisi tertentu dapat terjadi pembentukan darah secara berlebihan yang berisiko menimbulkan trombosis, emboli paru, stroke, maupun infark miokard. Kondisi tersebut dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, penggunaan antikoagulan diperlukan untuk menghambat kerja faktor-faktor pembentukan darah yang sudah ada. Meskipun efektif, terapi antikoagulan ini memiliki resiko utama berupa pendarahan yang cukup hebat, sehingga pemilihan jenis obat, dosis, serta pemantauan yang sangat diperlukan. Selanjutnya, antikoagulan kumarin. Antikoagulan kumarin ini merupakan obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit troemboli akibat pembentukan darah. Pembentukan pembekuan darah yang berlebihan. Obat ini bekerja dengan menghambat siklus vitamin K memenuhi inhibisi enzim vitamin K epoksida reduktase, sehingga sintesis faktor-faktor koagulasi ini berkurang. Meskipun telah tersedia antikoagulan generasi baru, antikoagulan kumarin ini seperti warfarin masih banyak digunakan karena efektivitasnya yang juga ketersediaannya luas dan biaya yang relatif terjangkau juga. Namun keterbatasannya seperti risiko pendarahan dan perlunya pemantauan yang sangat ketat. Selanjutnya, vitamin K epoksida. Vitamin K epoksida ini merupakan bentuk teroksidasi dari vitamin K yang terbentuk selama proses karboksida faktor koagulasi di hati. Dalam proses ini, vitamin K berperan sebagai kofaktor penting untuk aktivasi faktor pembekuan darah 2 dan lain sebagainya serta protein C dan S yang berfungsi menjadi vitamin K epoksida dan harus direduksi kembali ke bentuk aktifnya. Regresi vitamin K epoksida ini juga reduktase yang memegang peran kunci dalam menjaga keseimbangan sistem koagulasi darah. Gangguan pada siklus ini dapat menyebabkan penurunan sintesis faktor pembekuan darah dan meningkatkan resiko pendarahan. Namun, oleh karena itu, vitamin K epoksida ini dan enzim yang terlibat dalam konversinya menjadi target penting dalam pengembangan obat antikoagulan, khususnya antikoagulan kumarin. Selanjutnya, proses penemuan antikoagulan kumarin. Sejarah penemuan antikoagulan kumarin ini bermula pada abad ke-20 di Amerika Serikat ketika ditemukannya kasus pendarahan hebat pada ternak sapi yang mengkonsumsi silase semanggi manis atau sweet clover yang rusak. Berdasarkan temuan di Kumarol, dilakukan pengembangan senyawa kumarin sintesis yang lebih stabil dan efektif juga. Pada tahun 1940-an dikembangkannya warfarin yang awalnya digunakan sebagai racun tikus karena efeknya antikoagulan yang sangat kuat. Namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, warfarin ini terbukti aman dan efektif jika digunakan dalam dosis terapeutik pada manusia. Sejak saat itu juga, warfarin mulai digunakan secara luas sebagai antikoagulan oral untuk pencegahan dan pengobatan. Perkembangan antikoagulan berlanjut dengan ditemukannya heparin juga, yang sebenarnya telah diisolasi lebih awal pada tahun 1916, serta antikoagulan generasi baru seperti heparin dengan berat molekul rendah dan antikoagulan oral langsung. Meskipun demikian, antikoagulan kumarin ini tetap memiliki peran penting dalam praktik klinis
hingga saat ini, terutama karena efektivitasnya yang telah terbukti. Selanjutnya, reseptor vitamin K epoksida sebagai reseptor utama. Vitamin K ini memiliki peran penting utama dalam proses pembekuan darah melalui keterlibatannya dalam sintesis faktor-faktor koagulasi di hati. Aktivitas vitamin K ini berlangsung melalui suatu siklus yang melibatkan perubahan bentuk vitamin K dari bentuk aktif menjadi vitamin K epoksida. Agar siklus ini dapat terus berjalan, vitamin K epoksida ini harus direduksi kembali menjadi bentuk aktif oleh enzim vitamin K epoksida reduktase yang sering disebut sebagai reseptor atau target kerja vitamin K dalam mekanisme koagulasi. Enzim vitamin K epoksida reduktase ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan vitamin K aktif yang diperlukan. Dalam terapi antikoagulan, reseptor vitamin K yaitu menjadi target yaitu vitamin K epoksida ini menjadi target utama obat antikoagulan golongan kumarin seperti warfarin. Antikoagulan kumarin ini bekerja dengan menghambat aktivitas eh, VIKOR sehingga proses regenerasi vitamin K aktif terganggu. Akibatnya, sintesis faktor pembekuan darah yang bergantung pada vitamin K menjadi berkurang, sehingga kemampuan darah untuk pembekuan menurun. Mekanisme ini sangat efektif dalam pencegahan pembentukan trombus pada berbagai kondisi klinis seperti fibrilasi atrium dan troemboli. Namun karena pengaruhnya terhadap sistem hemostasis, penggunaan antikoagulan ini yang bekerja pada reseptor vitamin K ini memerlukan pemantauan yang sangat ketat. Selanjutnya, pengembangan struktur kimia. Yang pertama ada turunan K dengan substitusi benzil. Ini seri turunan vitamin K baru yang dirancang untuk mengatasi variasi genetik pada VIKOR C1. Senyawa ini mampu bertindak sebagai antikoagulan meskipun terjadi resistensi terhadap warfarin. Selanjutnya, turunan vitamin K dengan rantai sampling terkait. Senyawa ini disintesis untuk mengeksplorasi potensi anti-cancer atau antiviral baru. Contohnya, anti-SARS-CoV-2 dengan menargetkan mekanisme seluler yang melibatkan vitamin K. Lalu selanjutnya ada analog amintiazol yang adamintilamin dikembangkan melalui amilasi reduktif untuk menghasilkan senyawa dengan aktivitas biologis baru, termasuk potensi penghambatan replikasi virus. Selanjutnya, analog nafilakuinon. Pengembangan turunan ini yang berfokus pada penghambatan enzim VIKOR untuk menggantikan warfarin dengan risiko efektif dengan risiko efek samping yang lebih rendah. Selanjutnya, VIKOR baru yaitu melalui pemodelan komputer atau in silico dan docking molekuler senyawa A114 dan A116 diidentifikasi sebagai inhibitor VIKOR yang memiliki sifat farmakokinetik lebih baik dengan nilai IC50-nya di tingkat mikromolar. Selanjutnya, aktivitas farmakologi dari antikoagulan ini berperan penting dalam pencegahan dan pengobatan troemboli dengan cara menghambat proses pembekuan darah. Namun, pembekuannya memerlukan pemilihan obat, dosis, dan pemantauan yang tepat karena risikonya adalah pendarahan. Selanjutnya, efek samping dan risiko. Efek samping dan risiko dari antikoagulan ini efektif dalam terapi troemboli. Namun, beresiko menimbulkan pendarahan dan interaksi obat sehingga penggunaannya terutama pada warfarin ini memerlukan pemantauan secara rutin. Selanjutnya kesimpulan dari laporan ini adalah antikoagulan kumarin bekerja dengan menghambat siklus vitamin K dan efektif mencegah troemboli, namun berisiko pendarahan sehingga memerlukan pemilihan obat, dosis tepat dan pemantauan terapi yang sangat ketat.
Lalu selanjutnya, saran dari pengembangan antikoagulan ini perlu menekankan selektivitas, keamanan, stabilitas farmakokinetik, serta personalisasi terapi untuk, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko pendarahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata, salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.